Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nur Isya, saya sendiri. Yang kedua Yudi Aulia Firmansyah. Yang ketiga Tony Hermawan. Yang keempat Nugroho Eko Prasetyo. Yang kelima Riyadi. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 4, yaitu arai dimensi banyak. Apa yang dimaksud dengan arai dimensi banyak kita akan bahas di video berikutnya. Itu kalau belum tahu, kita akan belajar bareng di pertemuan ini. Arai dimensi 3. Arai dimensi 3 atau disebut dengan 3-dimension array digunakan untuk mengelola data dalam bentuk 3 dimensi atau 3 sisi. Deklarasi tipe /data nama /variabel indeks 1, indeks 2, indeks 3. Misal integer A 342. Untuk gambarannya ada pada gambar di sampingnya ini. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah elemen dalam arai dimensi 3. N P atau indeks arai P sama dengan 1. P atau indeks arai adalah perkalian dari statement sebelumnya. Contoh, suatu arai X dideklarasikan sebagai berikut. Integer A 342, maka jumlah elemen arai dimensi 3 tersebut adalah 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan 24. Untuk materi selanjutnya kita akan dibahas oleh Yudi Aulia Firmansyah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yudi Aulia Firmansyah, NIM 121911154. Kali ini saya akan menjelaskan materi pemetaan arai dimensi 3 ke historik. Arai dimensi 3 merupakan pengembangan dari arai dimensi 1 dan arai dimensi 2. Pemetaan arai dimensi 3 ke historik memiliki rumus add m dalam kurung m dalam kurung n dalam kurung p sama dengan m dalam kurung 0 dalam kurung 0 dalam kurung 0 plus m-1 kali jumlah elemen 2 kali jumlah elemen 3 plus n-1 dikali jumlah elemen 3 plus p dikurang 1 dikali L. Keterangannya adalah add m dalam kurung m dalam kurung n dalam kurung p adalah posisi arai yang dicari, sedangkan add m dalam kurung 0 dalam kurung 0 dalam kurung 0 adalah posisi alamat awal indeks, sementara L adalah ukuran atau besar memori suatu tipe data. Contohnya, suatu array A dideklarasikan sebagai berikut. int A 243 dengan alamat awal indeks A 000 berada di 0011 dengan ukuran tipe data int 2. Tentukan berapa alamat arai di A 232. Penyelesaian. Tentukan jumlah elemen arai A 243 sama dengan 2 kali 4 kali 3 sama dengan 24. Kemudian add m dalam kurung m dalam kurung n dalam kurung p sama dengan m dalam kurung 0 dalam kurung 0 dalam kurung 0 plus m kurang 1 kali jumlah elemen 2 kali jumlah elemen 3 plus n-1 plus jumlah elemen 3 plus
P min 1 kali L. A dalam kurung 2 dalam kurung 3 dalam kurung 2 sama dengan 0011 plus 2 min 1 kali 4 kali 3 plus 3 min 1 kali 3 plus 2 min 1 kali 2 sama dengan 0011 plus 12 plus 6 plus 1 kali 2 sama dengan 0011 plus 38 sama dengan 0011 plus 26 sama dengan 0037. Sekian penjelasan dari saya mengenai pemetaan array dimensi 3 ke historik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama saya Tony Hermawan dengan NIM 121911178. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas pertemuan keempat dengan tema triangular array atau disebut juga dengan array segitiga. Triangular atau area segitiga dibagi menjadi dua. Satu, upper triangular atau semua elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0. Dua, lower triangular, semua elemen di atas diagonal utama sama dengan 0. Contoh ada di bawah ini. Area berukuran 6 kali 6 upper triangular dan lower triangular. Jumlah baris n besar, elemen 0 tidak perlu disimpan dalam memori. Pendekatan penilaian array menyimpan bagaimana elemen 0. Untuk lower triangular, jumlah maksimum elemen sama dengan 0 pada baris ke-1 sama dengan 1. Total elemen 0 tidak lebih. Atau untuk upper lower triangular dengan rumus seperti berikut ini. Upper triangular disimpan secara baris dalam array dim min 1, S dengan penjabaran di bawah ini. Program dengan lebih satu array triangular kita dapat menyimpan dua array sekaligus. Contohnya satu, array A upper n kali n, B lower n-1 kali n-1, C titik n kali n, C I1 J1 sama dengan A I, J untuk I lebih kecil atau sama dengan J, C ke 1 sama dengan D,1 sama dengan B, I, J untuk I lebih besar atau sama dengan J. Misal A upper 3 kali 3, B lower 2 kali 2. Penjabarannya ada di bawah seperti ini. Misalkan sekarang ada dua array sama dengan upper triangular, yakni array A dan B, kita dapat menyimpan bersama-sama dengan melakukan transpose terhadap salah satu array tersebut. Misal A menjadi A lower triangular. Demikian pembahasan triangular array atau array dimensi segitiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat siang. Jumpa ketemu lagi masih dengan saya dengan nama Nugroho Eko Prasetyo, NIM 12191213. Di kesempatan hari ini atau siang hari ini saya akan mencoba menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan spray array. Pastinya bukan spray, nanti kira buat tidur. Dan saya akan mencoba menjabarkan dari 1 sampai dengan 1 sampai dengan selesai. Oke. Ini dia teman-teman yang tadi saya sebutkan di awal, apa sih yang dimaksud sparse array. Suatu array yang sangat banyak elemen nolnya
dikenal sebagai spray array. Dan juga di bawah ada contoh apa yang dimaksud spray array. Dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya meliputi 1, 2 bisa dilihat. Dan berikutnya apa sih keuntungan dari spray array? Keuntungannya adalah menyimpan elemen 0 saja. Disimpan sebagai triple dengan bentuk atau subbaris kolom nilai elemen. Triple ini tersebut disimpan sebagai vektor. Array disimpan sebagai triple juga. Bisa dilihat atau baris kolom dan nilai. Di sisi lain mempunyai kekurangan. Bila dilakukan updating, elemen sama dengan 0. Sama dengan 0 lagi atau 0 lagi sama dengan 0. Entah sampai kapan nolnya habis saya juga nggak tahu atau kurang memahami. Menimbulkan kesulitan yaitu urutan vektor harus diperbaiki. Misalnya kita dalam dikatakan dalam huruf V ya, nilainya 2 diubah menjadi 0, urutan V 3 min V 8, jadinya V min 2 sama dengan V min 7 karena kurang dari 8. Dan berikutnya elemen dengan subscript 4, nilai 4 6 menjadi 7. Bila dituliskan dengan V5 sama dengan atau 4, 6, 7 itu masih dalam urutan bergeser V5 atau V dengan 8, V dengan 6, V dengan 9. Rekod adalah suatu kumpulan elemen hingga terurut dan heterogen sebagai suatu unit. Elemen dari suatu rekod disebut valid. Valid sendiri adalah suatu area dari rekod yang menggunakan suatu informasi tersebut. Dan ini dia contoh. Yang pertama, kita menggunakan NIP, nama, jabatan, dan gaji. Dan di sini valid dituliskan dengan kolom atau nama NIP, nama, jabatan, dan gaji. Gaji kok gaji. Tipe data bisa dilihat dari satuan string, nama string, jabatan string, gaji integer. Kalau kita mendeklarasikan Pascal var record atau dengan record, NIP kita dengan satuan string, panjang huruf atau kalimat bisa dituliskan 5. Nama string biasanya bisa lebih dari 20, kita tuliskan 20. Jabatan string 0 bisa dituliskan atau 10. Gaji integer dan N. Cobol bisa dituliskan pegawai, NIP, nama, jabatan, dan gaji bisa dilihat ya teman-teman. Dan contoh yang kedua, ini dia tabel yang sudah jadi, kita bisa dilihat dari panjang NIP, satuan nama, keluarga, jabatan, satuannya tadi sudah, dan hasilnya seperti ini. Cara mendeklarasikan Pascal berupa rekod NIP yang NIP berisikan nominal, nama rekod sendiri. Bisa dilihat. Dan contoh yang ketiga, NIM nama absen hadir. Bisa dituliskan untuk membuat sebuah absen hadir. Dan deklarasinya seperti ini. Oke, itu saja ya teman-teman penjelasan dari saya. Tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan ya.
Tetap dukung channel saya di channel Wong Eko Jeret. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Itu aja ya teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi kami dari kelompok 4 mata kuliah struktur data pada pembahasan 4 tentang array dimensi banyak. Saya Riyadi, NIM 1219123. Apabila dalam penjelasan presentasi kelompok kami masih kurang dipahami, kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.